Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Film ini dibuka dengan satu pesan yang tidak tertulis tapi sangat terasa. Kalau kamu miskin, hidup itu bukan keras lagi, tapi kurang ajar. Kenalin tokoh utama kita, Sri, gadis desa. Bukan desa yang estetik buat konten healing, tapi desa yang kalau hujan, jalannya berubah jadi lumpur bercampur realita pahit. Sri ini hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan kayaknya garisnya udah lama ditinggalin. Sri hidupnya di kolom catatan kaki statistik BPS. Setiap hari Sri kerja jadi karyawan toko. Tokonya punya Yumina, dan Yumina ini tipikal bos yang kalau ngasih gaji sambil mikir, ini kebanyakan gak ya? Tapi kasihan. Ya udahlah, kurangin dikit. Gaji Sri kecil banget. Kecilnya bukan kecil lucu, tapi kecil yang bikin dompet bunyi angin. Masalahnya, Sri punya bapak yang sakit-sakitan. Sakitnya nggak jelas sakit apa, tapi jelas mahal. Karena obatnya nggak pernah absen, kayak langganan streaming, tapi isinya pil semua. Jadi hidup Sri tiap hari isinya cuma bangun pagi, kerja, mikirin duit, beli obat, nangis sedikit, tidur, pulang, tanpa cuti. Sampai suatu hari Sri sadar, kalau begini terus, yang mati bukan bapak gue doang, tapi masa depan gue. Dan seperti semua cerita horor di Indonesia, harapan datang dalam bentuk yang mencurigakan. Sri dapat info lowongan kerja. Kerjanya jadi pembantu, gajinya lumayan, langsung diterima tanpa syarat ribet. Dan di titik ini, penonton yang waras sudah mikir, ini pasti bukan kerjaan nyapu doang. Sri melamar ke keluarga Atmojo. Nama keluarganya aja udah berasa aura uang lama, tambah rahasia busuk. Yang bikin lucu, Sri langsung diterima. Bukan karena pengalaman, bukan karena rajin, bukan karena butuh tenaga kerja, tapi karena dia lahir di Jumat Kliwon. Ya, di dunia ini ada orang ditolak kerja karena IPK, Sri diterima kerja karena kalender Jawa. Dan yang lebih absurd lagi, Sri nerima aja. Karena kalau udah miskin, logika itu fleksibel. Sri nggak sendirian, dia bareng dua cewek lain. Erna, mukanya kalem tapi dari awal aurnya kayak nyimpen dendam. Dini yang katanya udah pernah kerja di keluarga ini, alias karyawan lama tapi belum sadar diri. Mereka dijemput sama supir bernama Sugi. Mukanya datar, nada bicaranya tenang, tipe orang yang kalau tahu rahasia besar, dia simpan rapat-rapat sambil pura-pura jadi NPC. Perjalanan dimulai, bukan ke rumah mewah, bukan ke kota. Mereka dibawa ke gubuk di tengah hutan. Di sini film nggak pakai basa-basi, langsung nunjukin ini bukan tempat kerja, ini tempat nyesel. Pas nyampe, Sri sadar ada lambang aneh di tangannya, kayak cap, kayak stempel, kayak tanda kepemilikan. Dan bukan cuma Sri, Erna, Dini, bahkan Sugi juga punya. Artinya satu, mereka semua udah terikat. Kontraknya bukan di kertas tapi di alam lain. Sebelum gelap semua lampu. Mereka ketemu Mbak Tamin, dukun keluarga, dukun resmi, bukan dukun Facebook. Mbak Tamin jelas dengan santai, kayak lagi briefing proyek. Mereka ditugasin buat menjaga Dela Atmojo, cucu Mbak Karsa. Dela ini kena santet Sewu Dino, santet 1000 hari, bukan santet impulsif, ini santet berjangka panjang. Dela kerasukan arwah bernama Sengar Turi, dan Sengar Turi ini nggak bisa diusir, cuma bisa ditenangkan sementara. Caranya lewat ritual bernama Basu Sedo. Intinya, dimandiin pakai air ritual, kayak bayi tapi isinya setan. Dan solusi permanennya cuma satu, ritual di hari ke-1000. Masalahnya sekarang hari ke-996. Artinya Sri dan kawan-kawan cuma disuruh nahan setan 4 hari. Di gubuk, di tengah hutan, tanpa sinyal, tanpa exit. Mbak Tamin juga ngasih peringatan terakhir. Area ini dipagari secara gaib. Setan gak bisa keluar, mereka juga gak bisa kabur. Dan di titik ini Sri seharusnya lari, tapi karena butuh uang, dia malah bilang dalam hati, 4 hari doang, apa sih kalimat paling berbahaya dalam hidup manusia? Hari pertama di gubuk dimulai dengan suasana yang sangat khas film horor. Sunyi, lembab, dan penuh penyesalan. Sri, Erna, dan Dini mulai menyadari satu hal penting. Mereka bukan tamu, tapi tahanan spiritual. Dini karena statusnya sebagai orang lama, otomatis naik jabatan jadi leader. Bukan leader yang dapat gaji lebih, tapi leader yang dapat tanggung jawab lebih dulu mati. Dini mulai ngejelasin ritual Basu Sedo. Caranya ribet, detail, banyak pantangan, dan semuanya harus tepat. Intinya, Dela harus dimandiin pakai air ritual sambil diputerin kaset berisi mantra. Iya, kaset, bukan flash disk, bukan Spotify, karena setan juga katanya lebih respect sama
sama teknologi jadul. Masalah pertama muncul, kasetnya selalu mulai dari tengah. Setiap diputar langsung lompat ke bagian yang kayaknya udah setengah ritual, nggak pernah dari awal. Kayak tutorial YouTube yang kupencet skip iklan tapi malah ke bagian sekarang kita udah selesai. Dini bingung, Sri bingung, Erna kelihatan nggak terlalu peduli. Dan setiap ritual Della bereaksi makin aneh, teriak, melengkung, ngomong pakai suara yang jelas bukan suara cucu orang kaya. Sri mulai ngerasa nggak enak. Tiap malam dia mimpi aneh. Dia mimpi ada gubuk di tengah ladang tebu. Di dalamnya ada Della. Dan setiap Sri mau masuk ada lelaki misterius yang ngehalangin. Sri bangun dengan keringat dingin, tapi karena nggak punya opsi lain dia lanjut kerja. Hari kedua, hari ketiga ritual jalan, tapi rasanya kayak nahan bom waktu. Semua nggak sinkron dan puncaknya di hari ke-999. Hari ini harusnya masih aman, tinggal 1 hari lagi. Tapi justru disinilah film mulai main kasar. Sugi datang bukan buat ngecek kondisi, bukan buat ngasih logistik. Dia datang sambil bawa cangkul dan mulai ngegali tanah di depan gubuk. Santai, tenang, kayak orang lagi nanam singkong. Sri dan Dini bingung. Erna mulai mikir keras dan akhirnya Erna nyeletuk. Ini kayaknya bukan buat Della. Iya, liang lahat itu posisinya pas banget buat ukuran manusia dewasa. Bukan cucu, tapi penjaga. Di titik ini, paranoia naik level. Mereka mulai mikir, jangan-jangan kita bukan penjaga, tapi cadangan. Malam itu, Sri mimpi lagi. Gubuk, tebu, lelaki misterius. Bedanya, kali ini suaranya lebih jelas. Kayak minta tolong, kayak marah, kayak dendam. Sri mulai sadar, ini bukan mimpi biasa. Tapi sebelum sempat mikir jauh, hari ke-1000 datang. Dan seperti hukum tidak tertulis film horor, hari terakhir selalu paling kacau. Pagi-pagi, ritual basuh sedoh harusnya dilakukan. Air disiapkan, ember di bawah, dan di tengah jalan, embernya bocor. Bocor pelan tapi pasti. Airnya habis sebelum sampai tujuan. Kayak tabungan orang miskin kena kebutuhan mendadak. Sri panik, dia disuruh nyari ember pengganti. Dan ini keputusan terburuk hari itu. Begitu Sri pergi, Della kabur. Bukan kabur pelan, kabur dengan niat. Dini teriak karena panik. Dan semua langsung inget omongan Mbah Tamin soal pagar gaib. Kalau Sengar Turih lolos, tamat. Mereka bertiga akhirnya mutusin buat berpisah. Keputusan paling sering bikin orang mati di film horor. Dini ngecek pagar satu sisi, Erna ke sisi lain. Sri muter sambil manggil Della. Dan mulai dari sini, semuanya runtuh satu persatu. Setelah mereka pisah buat ngecek pagar gaib, suasana langsung berubah jadi horor mistis yang jadi horor keputusan hidup. Kita mulai dari Dini sebagai leader dadakan. Dia jalan sambil komat gamit, belum sempat mikir solusi. Brak, Dini dipukul dari belakang, tanpa dialog, tanpa aba-aba, tanpa soundtrack dramatis. Langsung jatuh, pingsan, kayak karakter yang lupa bayar BPJS. Pindah ke Sri. Sri akhirnya ketemu Della. Tapi ini bukan Della kecil polos yang harus dimandiin. Ini Della versi kerasukan penuh. Badan bengkok, tatapan kosong, dan auranya, ayo berantem. Sri dikejar, lari, tersandung, nangis. Kombo standar protagonis horor yang gak pernah latihan kardio. Di saat kondisi makin kacau, Mbah Tamin muncul. Masuknya pas, timingnya pas, gerakannya mantap. Della berhasil diikat. Situasi kelihatan mulai terkendali. Dan tepat di momen penonton mikir, aman nih, tinggal ritual terakhir. Ceklek, Mbah Tamin ditusuk. Yang nusuk bukan setan, bukan Della, tapi Erna. Di titik ini, penonton otomatis mikir, lah kok lu? Erna akhirnya buka suara. Dengan nada orang yang udah capek hidup, dia ngaku. Kaset yang selalu muter dari tengah, dia. Ritual yang gak pernah sempurna, dia. Kekacauan selama ini sengaja. Motifnya bukan karena dia disuruh sabdo, bukan karena duit, bukan karena pengaruh Sengar Turih. Motifnya simpel, realistis, dan sangat manusiawi. Muak. Erna udah gak tahan. Capek kerja di situ, capek terikat, capek hidupnya digantung sama ritual dan orang kaya aneh. Dan satu-satunya cara buat bebas adalah semuanya harus gagal, termasuk nyawa orang lain. Karena berbalik ke Sri, niatnya jelas, Sri harus mati. Karena kalau Sri mati, gak ada lagi yang bisa nahan ritual. Dan Erna bisa lepas. Tapi Sri, yang dari awal kelihatan paling lemah, akhirnya melawan. Bukan perkelahian heroik, gak ada jurus, gak ada koreografi cakep. Cuma 2 orang panik, 1 kayu dan 1 kesalahan fatal. Erna tertusuk dan mati. Sunyi, Sri berdiri gemetar, darah di mana-mana, teman kerja mati, dukun sekarat. Dan di titik ini, film ngasih pelajaran pahit. Kadang ancaman terbesar bukan setan, tapi rekan kerja yang udah burn out. Belum sempat Sri cerna semua kejadian, Mbah Karsa datang. Datangnya tenang, terlalu tenang, kayak orang yang dari awal udah tahu semua. Sri mau pergi, logis, manusiawi. Tapi Mbah Karsa dengan suara lembut khas orang berkuasa, nahan Sri. Karena ritual belum selesai, disinilah fakta besar dibuka. Mbah Tamin dengan sisa tenaga ngejelasin, mimpi Sri selama ini bukan mimpi, itu namanya alam sukma. Dan Sri punya kemampuan langka buat masuk ke sana. Di alam sukma, roh Della disekap oleh orang yang nyantet dia, Sabdo Kuncoro. Rencana darurat dibentuk. Dini yang ternyata masih hidup lanjut basuh sedo di dunia nyata. Sri masuk alam sukma buat nyelamatin arwah Della. Waktunya terbatas, harus selesai sebelum matahari tenggelam. Kalau enggak, Della hilang selamanya. Sri masuk alam sukma dan di sanalah dia ketemu Sabdo. Sabdo nggak langsung nyerang, dia malah curhat. Katanya, keluarga Atmojo lebih dulu menghancurkan hidupnya. Seluruh keluarganya dibantai. Santet ini balasan. Dan di titik ini, penonton mulai sadar, ini bukan cerita pahlawan versus penjahat. Ini cerita
orang kaya main kuasa dan orang miskin saling jadi korban. Sri tetap bertarung bukan demi Atmojo tapi demi Dela. Sabdo kalah, Dela dibebaskan. Tapi sebelum kita lega, film masih nyimpen satu kartu lagi. Setelah pertarungan di alam sukma selesai, Sri balik ke dunia nyata dengan badan lemes dan mental acak-acakan. Ritual berhasil, Dela selamat, Sengar Turih ditenangkan. Gubuk kembali sunyi, tapi sunyi yang bukan damai, lebih ke sunyi habis ribut besar. Dini selamat, Mbah Tamin ya sudah menyelesaikan tugas hidupnya. Erna mati dengan niat yang sebenarnya sangat manusiawi. Meskipun caranya salah total, dan keluarga Atmojo mereka tetap berdiri, tenang, utuh. Seolah semua ini cuma satu proyek lagi yang akhirnya selesai. Masuk ke fase pembayaran. Mbah Karsa memanggil Sri dengan nada datar tanpa rasa bersalah. Dia ngeluarin uang 10 juta rupiah sesuai kontrak. Dan disinilah Sri ngelakuin sesuatu yang bikin film ini beda. Sri menolak bukan karena dia sok suci, bukan karena dia kayak mendadak, tapi karena insting orang yang udah ngerasa kalau gue ambil ini, hidup gue nggak bakal milik gue lagi. Dan keputusan itu terbukti benar. Di perjalanan pulang, Sugi akhirnya berhenti jadi NPC. Dia cerita semuanya. Semua orang yang terima uang dari keluarga Atmojo akan terikat selamanya. Sugi sendiri contoh nyatanya, supir abadi. Bukan karena royal, tapi karena nggak punya pilihan. Sugi juga bongkar fakta paling pahit. Keluarga Atmojo membantai seluruh keluarga Sabdo. Santet Sewu Dino itu bukan kejahatan sepihak, itu balas dendam orang yang hidupnya dirampas. Dan di titik ini, film gak maksa kita simpati ke siapapun. Semua salah, semua abu-abu. Dan yang paling aman adalah menjauh. Sugi ngingetin satu hal terakhir, Mbah Karsa gak akan berhenti. Uang 10 juta itu bakal terus datang, sebagai umpan, sebagai jerat. Sabdo mati, dipenggal oleh Sengar Turih. Santet yang gagal dimakan balik sama arwah yang dia pakai. Sri udah di rumah, hidup sederhana tenang, tapi di depan pintu uang 10 juta itu ada. Ditaruh rapi, diam, nunggu, Sri nggak sentuh. Dia mindahin ke jalan, kayak mindahin masalah biar bukan urusannya. Dan saat itu dia sadar satu hal penting, lambang keluarga Atmojo di tangannya hilang. Artinya untuk saat ini Sri bebas. Film selesai bukan dengan kemenangan besar, tapi dengan kewaspadaan. Karena pesan terakhir film ini jelas banget, setan bisa diusir, kutukan bisa dipatahkan, tapi godaan orang berkuasa selalu datang pelan-pelan. Bawa uang dan senyum tipis. Tamat. Maafin aku, Sri. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.